Nama belakangnya Jawa, mainnya Eropa. Akankah Kasanwirjo jadi pilar timnas? Dicampakkan STW, pemain keturunan Jawa bernasib lebih baik ketimbang Rafael Struijk. Blak-blakan media Wales, Nathan Joe Aon, pemain gagal. Aset timnas Indonesia, penyerang keturunan Bandung 15 tahun cetak 7 gol di Liga Kanada. Satoru Mochizuki targetkan juara grup di kualifikasi Piala Asia Putri 2025. Dirumorkan ke klub Liga 1, Rafael Struijk justru balik ke Den Haag. Nama belakangnya Jawa, mainnya Eropa. Akankah Kasanwirjo jadi pilar timnas? Bek Feyenoord Neraisjo Kasanwirjo menjadi buah bibir setelah mendapatkan banyak menit bermain serta memperlihatkan talentanya ketika dipinjamkan ke Rangers FC musim ini. Tapi tak hanya permainannya saja yang menyita perhatian, melainkan juga nama belakangnya, Kasanwirjo yang kental bernuansa Jawa. Ya, benar, pemain yang bernama lengkap Neraisjo Mericio Kasanwirjo ini memang mempunyai darah Jawa. Apakah Kasanwirjo bisa dinaturalisasi dan mampu memperkuat timnas Indonesia? Program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia terus bergerak dinamis. Setelah sukses mendatangkan nama-nama tenar seperti Jay Idzes dan Tom Hey, kini satu lagi talenta Eropa berdarah Indonesia mencuri perhatian, Neraisjo Kasanwirjo. Pemain bertahan milik klub raksasa Belanda, Feyenoord ini dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia dan berpotensi menjadi amunisi baru bagi lini pertahanan skuad Garuda. Lahir di Amsterdam, Belanda pada 18 Februari 2002, Kasanwirjo memiliki latar belakang keturunan yang unik. Ia diketahui memiliki darah Suriname Jawa, sebuah warisan budaya yang erat kaitannya dengan sejarah diaspora orang Jawa ke Suriname pada masa kolonial Belanda. Hal ini secara teoretis membuka peluang baginya untuk membela 3 negara, Belanda, Suriname, dan tentu saja Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, 22 tahun, dan pengalamannya di kompetisi Eropa, Kasanwirjo menjadi properti panas yang diidamkan banyak penggemar sepak bola tanah air. Karier Kasanwirjo terbilang mentereng untuk pemain seusianya. Ia merupakan produk asli dari Akademi Sepak Bola paling bergengsi di dunia, Ajax Amsterdam. Ia menimba ilmu di The Toekomst sejak usia 9 tahun dan berhasil menembus tim Jong Ajax, di mana ia melakukan debut profesionalnya pada 19 Agustus 2019. Kemampuannya yang solid sebagai bek tengah dan bek kanan membuatnya direkrut oleh FC Groningen pada tahun 2021. Penampilan impresifnya di sana menarik perhatian klub top Eredivisie, Feyenoord, yang kemudian memboyongnya pada Januari 2023 dengan kontrak jangka panjang selama 4,5 tahun. Meskipun namanya sudah masuk dalam radar PSSI dan para pencari bakat, proses naturalisasi Kasanwirjo tidak serta-merta berjalan mulus. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi baik dari Kasanwirjo maupun PSSI terkait dimulainya proses administrasi. Kehadiran Kasanwirjo diyakini akan menambah kedalaman dan persaingan sehat di lini belakang timnas Indonesia. Dengan tinggi badan 185 cm dan kemampuan bermain di lebih dari satu posisi, ia menawarkan fleksibilitas taktik bagi pelatih Patrick Kluivert. Ia bisa menjadi pelapis sekaligus pesaing bagi nama-nama seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Idzes. Dicampakkan STW, pemain keturunan Jawa bernasib lebih baik ketimbang Rafael Struijk. Pemain keturunan Jawa yang bernama Jim Kroke baru saja pindah ke klub Belanda, NEC Nijmegen. Jim Kroke merupakan pemain keturunan yang sempat mengikuti trial untuk membela timnas Indonesia di era Shin Tae-yong atau STY. Akan tetapi, pemain yang kini sudah berusia 20 tahun tersebut dicampakkan oleh STY. Perjalanan Jim Kroke untuk membela skuad Garuda tidak berjalan mulus. Setelah beberapa minggu menjalani latihan dan seleksi ketat, namanya tidak termasuk dalam daftar pemain yang dipertahankan oleh Shin Tae-yong untuk melanjutkan program. Alhasil, proses naturalisasi Jim Kroke pun dihentikan dan ia gagal menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia U20.
Kala itu, STW memilih 3 pemain yang akhirnya dinaturalisasi untuk memperkuat tim merah putih. Mereka adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang kini sudah mentas bersama tim senior Garuda. Tidak lolos trial membela timnas Indonesia bukan sebuah akhir bagi Jim Kroke. Nyatanya ia tetap menunjukkan usaha tinggi di sepak bola Belanda sehingga kabar baik datang belum lama ini. Jim Kroke kini resmi pindah ke klub yang dibela oleh Calvin Verdonk, yaitu NEC Nijmegen. Memang bukan pindah ke tim utama, Kroke pindah ke NEC Nijmegen U21. Ia pindah dari SC Cambuur U21 yang dibelanya musim lalu. Musim depan, Jim Kroke akan tampil di DIV, 2 Liga Belanda U21. Sedangkan musim lalu, ia tampil di DIV, 1 Liga Belanda U21. Penampilan Kroke musim lalu cukup menjanjikan sebagai seorang penyerang. Ia tampil 27 laga dengan torehan 5 gol di semua kompetisi. Dengan modal penampilan impresif musim lalu, Jim Kroke berpotensi mendapat banyak kesempatan bersama NEC Nijmegen U21. Bukan tidak mungkin jika penampilannya menjanjikan bersama tim muda, Jim bisa mendapat kesempatan tampil di tim utama bersama Verdonk. Nasib Jim Kroke tersebut justru berbanding terbalik dengan Rafael Struijk. Nah, Rafael Struijk sebelumnya adalah pemain ADO Den Haag hingga akhirnya pindah ke Australia, yaitu Brisbane Roar. Sayangnya di Brisbane Roar tersebut, Rafael Struijk jarang mendapatkan kesempatan bermain. Pada akhirnya Brisbane Roar dan Rafael Struijk resmi berpisah di musim ini. Kini penyerang timnas Indonesia tersebut berstatus bebas transfer atau pengangguran. Rumornya penyerang 22 tahun tersebut justru sedang melakukan negosiasi dengan klub Liga 1 Bali United. Blak-blakan media Wales, Nathan Joe Aon pemain gagal. Media Wales Online dalam artikelnya mengatakan bahwa pemain timnas Indonesia Nathan Joe Aon sebagai rekrutan gagal yang dilakukan Swansea City. Seperti kita ketahui, Swansea City dan Nathan Joe Aon resmi berpisah melalui kesepakatan bersama meski masih ada kontrak 1 tahun lagi. Nathan Joe Aon didatangkan Swansea City pada bursa transfer musim panas dari Excelsior dengan mahar 350.000 pound sterling. Akan tetapi, sejak didatangkan, Nathan Joe Aon kesulitan mendapat tempat utama Swansea City di bawah asuhan Michael Duff dan Luke Williams. Sang pemain sempat dipinjamkan ke Heerenveen pada 2024 yang merupakan tim kasta atas Liga Belanda, namun nasibnya sama, sulit mendapat menit bermain. Secara total, Nathan Joe Aon hanya tampil 3 kali bersama Swansea, di mana 2 kali sebagai starter di ajang Piala EFL musim lalu. Satu-satunya penampilannya di Liga terjadi sebagai pemain pengganti saat melawan Preston North End pada bulan Agustus. Catatan tersebut membuat Wales Online menyebut Nathan sebagai pemain gagal. Kepergian Nathan Joe Aon merupakan langkah terbaru dari apa yang secara luas dilihat sebagai upaya perekrutan yang gagal pada musim panas 2023 di bawah direktur olahraga sebelumnya, Paul Watson, tulis media tersebut dilansir. Jumat, 20 Juni 2025. Bukan cuma Nathan, ada banyak pemain gagal yang didatangkan Swansea City karena hanya 5 sukses bertahan. Jumlah itu masih bisa berkurang lebih jauh sebelum musim panas berakhir karena klub juga kemungkinan akan mendengarkan tawaran untuk striker Jerry Yates yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Derby County. Dari 13 pemain yang didatangkan pada musim panas itu, hanya 5 pemain yang bertahan dengan Christian Pedersen dan Mikola Kuharevic di antara yang terakhir hengkang. Nathan Joe Aon dan catatan buruk di Swansea City, Nathan Joe Aon meninggalkan Swansea City dengan catatan performa minor. Kontrak awal Nathan bersama Swansea sebenarnya baru akan habis musim panas 2026. Namun sejak kedatangannya, Nathan kesulitan bersaing di skuad utama. Dalam 2 musim, ia hanya tampil 3 kali bersama Swansea City 2 diantaranya di ajang Carabao Cup. Dalam 2 musim Nathan hanya mencatatkan 3 pertandingan berseragam Swansea City, 2 diantaranya di Carabao Cup. Nathan bahkan cuma bermain 2 menit untuk Swansea di divisi Championship, yakni sebagai pemain pengganti saat menghadapi Preston North End. Nathan Joe Aon menambah daftar pemain keturunan timnas Indonesia yang berstatus free agent atau tanpa klub saat ini.
Posisi Nathan Choaon di timnas Indonesia juga mulai terpinggirkan di bawah asuhan Patrick Kluivert. I need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you come Aset timnas Indonesia, penyerang keturunan Bandung 15 tahun cetak 7 gol di Liga Kanada. Masa depan di lini serang timnas Indonesia tampak cerah dengan kemunculan penyerang keturunan Bandung berusia 15 tahun yang mencetak 7 gol di Liga Kanada. Siapa dia? Bukan rahasia lagi jika timnas Indonesia memiliki banyak talenta-talenta muda yang ada di dalam maupun di luar negeri. Banyaknya talenta muda yang dimiliki tim Garuda, terutama di luar negeri, tak lepas dari banyaknya diaspora yang ada di seluruh penjuru dunia. Para diaspora ini memiliki keturunan yang satu persatu mulai menunjukkan taringnya di lapangan hijau dan menarik atensi para pecinta sepak bola tanah air. Karena mampu menunjukkan taringnya di luar negeri, banyak pecinta sepak bola tanah air berharap para pemain diaspora ini mau membela Indonesia. Salah satu yang diharapkan mau membela tim Garuda adalah penyerang keturunan Bandung yang menetap di Kanada, Mason Von Rettel. Lantas, siapakah sosok Mason Von Rettel tersebut? Berikut ulasannya. Pernah main di tim MLS dilansir dari akun Instagram @bolavers24, Mason Von Rettel merupakan pemain keturunan Indonesia di Kanada yang baru berusia 15 tahun. Mason, sapaannya, memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Dilansir dari sumber yang sama, sang kakek lahir di Bandung, Jawa Barat. Saya lahir di Kanada, orang tua saya, kakek dan nenek Mason, lahir di Bandung, Jawa Barat, ujar ayah Mason. Mason lahir di Kanada, sedangkan pihak ibunya adalah orang Inggris, lanjutnya seperti yang dikutip dari @bolavers24. Melihat silsilah itu, maka Mason bisa membela 3 negara di masa depan, yakni Indonesia, Kanada, dan juga Inggris. Menurut penuturan sang ayah, pemain berpostur 173 cm ini sempat bermain di Vancouver Whitecaps pada musim 2023-2024. Sebagai informasi, Vancouver Whitecaps merupakan tim asal Kanada yang berkiprah di kasta teratas Liga Amerika Serikat atau MLS. Namun, di musim 2024-2025, Mason memilih bermain di Supra Academy, sebuah akademi sepak bola yang berbasis di British Columbia. Menurut penuturan Supra Academy, Mason merupakan penyerang serbabisa atau versatil yang bisa ditempatkan sebagai striker, winger kanan atau kiri, dan gelandang serang. Bahkan, Mason dipuji memiliki kemampuan dalam melewati lawan dalam duel 1 lawan 1, mencetak gol, dan melepaskan umpan silang akurat. Kemampuannya melewati lawan, mencetak gol, dan melakukan berbagai umpan silang membuatnya sulit untuk dijaga, ulas Supra Academy. Di musim 2025 ini, Mason memiliki catatan yang apik dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan bersama Sori FC. Sementara di Supra Academy, Mason diklaim telah mencetak lebih dari 60 gol di berbagai ajang yang diikuti oleh timnya tersebut. Dengan latar belakang dan catatannya tersebut, Mason bisa saja menjadi salah satu penyerang masa depan timnas Indonesia. Namun hal ini tergantung perkembangannya, mengingat saat ini Mason masih berusia amat muda dan belum teruji di level yang lebih tinggi. Satoru Mochizuki targetkan juara grup di kualifikasi Piala Asia Putri 2025. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, memasang target tinggi di kualifikasi Piala Asia Putri 2025 yang akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, yakni menjadi juara grup D. Di grup itu, Timnas Putri Indonesia akan bersaing dengan Pakistan, Kirgistan, dan Taiwan. Menurut pelatih asal Jepang itu, Taiwan akan menjadi lawan terberat bagi skuad Garuda Pertiwi. Tim asuhan Mochizuki kali ini juga diperkuat 4 pemain naturalisasi, yakni Iris Derau, Emily Nahon, Felicia De Zeo, dan Isa Warps.
Meski belum pernah melihat keempat pemain itu bermain langsung, Mochizuki sudah mendapat gambaran kemampuan mereka. Saat ini timnas masih menjalani pemusatan latihan meski belum sepenuhnya lengkap. Sejumlah pemain masih yang memperkuat timnas putri di Piala AFF Putri U19 2025 belum bergabung. Demikian juga pemain-pemain yang bermain di Filipina seperti Sheva Imut. Satoru Mochizuki menegaskan bahwa fokus utama dalam pemusatan latihan menjelang kualifikasi Piala Asia Putri 2025 adalah membangun pemahaman teknis dan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan lewat latihan game situation. Menurut pelatih asal Jepang itu, aspek teknis dan simulasi pertandingan penting untuk membantu pemain terbiasa mengambil keputusan cepat dan tepat di tengah dinamika laga. Latihan juga menjadi sarana adaptasi bagi pemain baru dan lama yang kini tergabung dalam satu skuad. Mochizuki menyebut komunikasi di dalam tim cukup baik dan jadi modal penting dalam membentuk kekompakan. Salah satu penyegaran dalam skuad datang dari para pemain timnas U19 yang baru saja menyelesaikan turnamen Piala AFF U19 dengan torehan peringkat ketiga. Pertandingan pertama Grup D akan digelar pada 26 Juni mendatang. Indonesia dijadwalkan menghadapi Kirgistan disusul laga kontra Pakistan dan Taiwan. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Dirumorkan ke klub Liga 1, Rafael Struijk justru balik ke Den Haag. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk ternyata balik ke Den Haag, Belanda di tengah rumor akan gabung ke klub Liga 1. Karier Rafael Struijk saat ini menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air karena dirinya resmi berpisah dengan Brisbane Roar. Sejatinya pemain 22 tahun tersebut pindah ke Brisbane Roar untuk mendapatkan menit bermain yang banyak. Rafael Struijk mengambil langkah berani meninggalkan ADO Den Haag yang merupakan klub mudanya. Akan tetapi, karirnya di klub Australia tersebut tidak berjalan dengan mulus. Penyebabnya adalah Rafael Struijk hanya diberikan kesempatan bermain sebanyak 10 kali dengan detail 239 menit bermain. Striker timnas Indonesia tersebut juga tidak mampu berbicara banyak karena hanya mampu menyumbangkan 1 gol saja selama berseragam Brisbane Roar. Pada akhirnya, Brisbane Roar resmi melepaskan perang keturunan ini usai kontraknya berakhir. Brisbane Roar ingin mengonfirmasi kepergian Rafael Struijk yang meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir, tulis laporan Brisbane Roar. Semua orang di Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas kontribusinya musim ini dan mendoakan kesuksesannya di masa mendatang. Sambung laporan itu. Berstatus bebas transfer atau pengangguran membuat Rafael Struijk dirumorkan dengan klub baru yang disebut datang dari Liga 1 Indonesia. Bali United dikabarkan menjadi klub yang berminat untuk mendatangkan Rafael Struijk dan tengah melakukan negosiasi dengan sang pemain. Walau begitu, dalam laporan lain, yaitu Transfermarkt, bukan Bali United yang punya peluang untuk mendatangkan pemain keturunan ini. Adalah runner-up Liga 1 musim 2024-2025, yakni Dewa United yang berpeluang untuk merekrut bintang timnas Indonesia ini. Transfermarkt menyebutkan bahwa peluang Rafael Struijk gabung Dewa United sebesar 57% per 20 Juni 2025. Jika rumor ini benar, maka Rafael Struijk bisa tergabung dengan kompatriotnya di skuad Garuda. Diketahui Dewa United memiliki beberapa pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia seperti Egy Maulana Fikri serta Ricky Kambuaya. Selain itu, ada juga Septian Bagaskara yang beberapa kali sudah mendapatkan panggilan, tapi memang belum menjalani debut. Di tengah rumor yang kencang ke Liga 1 Indonesia, Rafael Struijk justru mengabarkan dirinya balik Belanda. Hal tersebut diketahui dari unggahan Rafael Struijk di Instagram pribadinya. Pemain 22 tahun tersebut membagikan foto sedang berada di sebuah lapangan dan menandai lokasinya Den Haag, Belanda. Nah, dengan ini masih menjadi tanda tanya bagaimana karir Rafael Struijk selanjutnya. Apakah dirinya bakal merapat ke klub Liga 1 atau justru gabung tim Belanda yang pernah diperkuatnya, ADO Den Haag? Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.
Elkan Baggett gabung pramusim Ipswich Town lawan dua klub ternama Eropa. Bek timnas Indonesia, Elkan Baggett dilaporkan akan masuk dalam skuad pramusim Ipswich Town untuk season baru 2025-2066. Elkan Baggett baru saja kembali ke Ipswich Town usai menjalani masa peminjaman di Blackpool FC. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut sempat berkutat dari cedera saat peminjamannya. Akan tetapi, performanya bisa mencuri perhatian Steve Bruce di Blackpool FC. Raihan positif tersebut membuat Ipswich Town akhirnya memberi ganjaran Elkan Baggett tambahan kontrak 12 bulan. Artinya, ia bisa unjuk gigi terhadap pelatih The Tractor Boys, yaitu Kieran McKenna. E.G. Elkan Baggett. Pasalnya kontrak bek timnas Indonesia bakal habis pada Juni 2025, tapi The Tractor Boys punya klausul untuk memperpanjangnya. Ipswich Town mengambil opsi ekstensi 12 bulan dalam kontrak Elkan Baggett, tulis laporan klub dalam situs resminya. Bek tengah berkaki kiri yang berusia 22 tahun itu berhasil menuai pujian dari manajer Steve Bruce setelah musim penuh cedera di League One, sambungnya. Dengan diperpanjangnya masa kontrak tersebut, Elkan Baggett akan kembali bekerja sama dengan Kieran McKenna yang melatih Ipswich Town. Kabar baiknya, bek timnas Indonesia tersebut bisa menunjukkan kualitasnya di pramusim. Pasalnya Ipswich Town sudah membuat jadwal pramusim yang sudah dikonfirmasi oleh klub. Pertama, The Tractor Boys akan melawan Blauweiss Linz di Australia pada 19 Juli 2025. Lalu, dua lawan Ipswich Town di pramusim merupakan klub ternama di Eropa. Ada Aberdeen yang merupakan klub asal Skotlandia. Ipswich Town bakal melakoni pramusim itu pada 25 Juli 2025. Kemudian anak asuh Kieran McKenna akan menghadapi klub Prancis AJ Auxerre. Nah, 3 pertandingan pramusim tersebut bisa dijadikan kesempatan bagi Elkan Baggett untuk mencuri perhatian Kieran McKenna. Apalagi pesaing Elkan Baggett di sektor pertahanan Ipswich Town berkurang 1 orang. Adalah Cameron Burgess yang sudah pergi meninggalkan Ipswich Town. Pemain Australia tersebut pindah ke Swansea City yang kemudian mendepak Nathan Joe-on. Adapun Elkan Baggett sendiri justru jarang berseragam Ipswich Town karena menjalani 5 kali masa peminjaman. Kini ia punya kesempatan untuk menunjukkan diri agar karirnya semakin stabil. Tentu jika karier Elkan Baggett stabil, maka ia bisa untuk memenuhi panggilan dari timnas Indonesia lagi. Sebab sebelumnya Elkan Baggett terpaksa tidak memenuhi panggilan dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia karena ingin fokus mendapatkan tempat di klubnya. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Ragnar Oratmangoen pilih bertahan di Belgia, rumor ke Liga 1 buyar. Kabar bagus datang dari pemain keturunan, yaitu Ragnar Oratmangoen yang memilih bertahan ke Belgia di tengah rumor banyak klub Liga 1 mengincar dirinya. Ragnar Oratmangoen sempat dirumorkan bakal melanjutkan karirnya di Liga 1 Indonesia. Hal tersebut karena ia lama menghilang dari FC Vidender, sehingga masa depannya dianggap tidak akan lama lagi. Apalagi petinggi Persija Jakarta yang bernama Muhammad Prapanca singgung nama-nama beken timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk setelah belum mau mengaku bakal mendatangkan Tom Hey. Nama Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk disinggung setelah ditanya awal media mengenai rumor Tom Hey bakal merapat ke tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Penyebabnya adalah pelatih Mauricio Souza kabarnya tengah membidik 2 pemain keturunan. Salah satu yang dirumorkan bakal merapat adalah Tom Hey. Rumor yang menyebutkan bahwa Ragnar Oratmangoen akan ke Liga 1 dalam waktu dekat akhirnya buyar. Pasalnya Ragnar Oratmangoen mengindikasikan dirinya memilih bertahan di klub Belgia FC Vidender. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram klub yang menunjukkan Ragnar Oratmangoen akhirnya berlatih lagi usai lama absen. Welcome back! Tulis keterangan tersebut. Sebelumnya pemain berjuluk Wak Haji tersebut sempat hilang karena mengalami cedera. Di FC Vidender, Ragnar Oratmangoen tercatat sudah absen lama karena lagi terakhirnya terjadi pada pertengahan Maret 2025. Setelah tampil terakhir kali bagi klubnya pada pertengahan Maret lalu, Ekes FC Groningen ini sempat bermain bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia dan Bahrain.
Akan tetapi, sepulangnya dari skuad Garuda Ragnar Oratmangun absen membela Dender di play-off Liga Belgia dari akhir Maret hingga akhir April kemarin. Pihak FC Veender sendiri menyebut absennya pemain berjuluk Wak Haji karena terjangkit virus, sehingga harus absen selama hampir 1 bulan penuh. Bahkan, pemain berusia 27 tahun tersebut bahkan harus absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2025 melawan Cina serta Jepang. Kini setelah absen lama, Ragnar Oratmangun akhirnya kembali berlatih lagi dan memilih bertahan di Belgia, sehingga rumor yang menyebutkan ia akan berkarir di Indonesia buyar. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you... 3 klub Belanda yang cocok untuk Nathan Jo Aon usai berpisah dengan Swansea City. Gelandang timnas Indonesia, Nathan Jo Aon, bisa mempertimbangkan sejumlah klub Liga Belanda yang bisa menjadi pelabuhan barunya seusai resmi meninggalkan Swansea City. Status Nathan Jo Aon yang kini resmi menjadi pengangguran itu dipastikan melalui pernyataan resmi Swansea City. Mereka menjelaskan, Nathan telah resmi memutus kontraknya bersama klub Inggris tersebut. Swansea City mengonfirmasi bahwa Nathan Jo Aon telah meninggalkan klub setelah pemutusan kontraknya melalui kesepakatan bersama. Demikian pernyataan resmi Swansea pada Rabu, 18 Juni 2025, malam. Setelah resmi meninggalkan Swansea City, kemana pemain berusia 23 tahun bakal berlabuh? Jika ingin kembali ke Belanda, setidaknya ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan oleh Nathan. Berikut suara.com menyajikan ulasannya. Eerste Excelsior Rotterdam. Nathan Jo Aon patut menimbang-nimbang untuk pulang kampung menuju klub yang membesarkan namanya, Excelsior Rotterdam. Ini menjadi salah satu alternatif terbaik bagi pemain 23 tahun itu. Alasan terbesarnya ialah karena kedua pihak juga terikat sejarah yang cukup panjang. Pasalnya, Nathan adalah salah satu hasil binaan Akademi Excelsior yang mendapatkan kesempatan promosi ke tim senior pada Juli 2019. Hal positif jika Nathan bergabung dengan klub lamanya itu ialah Excelsior sudah promosi ke kasta tertinggi. Mereka berhasil merebut tiket promosi bersama FC Volendam dan SC Telstar. Tweede SC Heerenveen kembali memperkuat klub lamanya, SC Heerenveen, sepertinya juga menjadi pilihan terbaik bagi bek yang lahir pada 22 Desember 2001 itu. Sebab, klub Eredivisie ini sempat memboyong Nathan dari Swansea City dengan status pinjaman. Ketika itu Nathan memang tak bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain. Pasalnya, dari masa pinjaman dengan durasi setengah musim, dia hanya bisa memperoleh 4 kali kesempatan bermain. Apabila menimbang-nimbang peluangnya yang harus hengkang pada bursa transfer paruh musim ini, Nathan bisa menimbang-nimbang kembali kesempatan untuk bergabung dengan mantan klubnya tersebut, Derde FC Volendam. Terlepas dari 2 klub yang telah memiliki rekam jejak dengan Nathan Jo Aon itu, ada 1 klub lagi yang patut masuk dalam daftar pertimbangan pemain timnas Indonesia itu, yakni FC Volendam. Belakangan ini, FC Volendam sering disebut-sebut sebagai salah satu opsi tepat karena adanya pemain keturunan Indonesia lainnya di sana seperti Mauro Zylstra yang bisa mempermudah adaptasinya. Nathan tentu memiliki kesempatan untuk bersaing merebut menit bermain di FC Volendam, sehingga bisa kembali memperoleh match fitness untuk merebut kepercayaan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Itulah 3 klub Liga Belanda yang bisa menjadi opsi menarik bagi Nathan Jo Aon setelah berpisah dari Swansea City. Ketiganya memiliki alasan kuat sebagai destinasi selanjutnya, baik karena faktor sejarah, adaptasi, maupun peluang bermain. Up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me. Pemain keturunan 4,35M eligible bela timnas Indonesia bisa jadi pesaing Joey Pelupesi. Talenta pemain keturunan Indonesia tidak ada habisnya. Satu nama, yaitu Vin Dike, yang punya harga 4,35 miliar, bisa jadi pesaing Joey Pelupesi di lini tengah. Joey Pelupesi merupakan pemain naturalisasi yang kehadirannya dianggap sebagai pelengkap di lini tengah. Pemain yang berkarir di Lommel SK tersebut memang tidak mencolok secara skill, tapi kehadirannya di sektor gelandang bisa menjadi jangkar bagi tim. Akan tetapi, usia Joey Pelupesi sudah tidak lama lagi, yaitu 32 tahun.
Maka dari itu, Patrick Kluivert harus menemukan penerusnya jika sewaktu-waktu Joey Pelupesi menurun. Salah satu nama yang bisa menjadi pesaing bagi gelandang 32 tahun tersebut adalah Vin Dike yang memiliki keturunan Indonesia. Vin Dike mungkin belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, namun di balik nama Belandanya tersimpan kisah menarik mengenai darah Nusantara yang mengalir dalam tubuhnya. Berdasarkan informasi dari akun sepak bola @football.indonesia, Vin memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jakarta. Secara spesifik disebutkan bahwa nenek dari pihak ayah Vin Dike lahir di Jakarta. Hal itu berarti meskipun lahir dan besar di Belanda, Vin Dike tetap memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia. Fakta ini yang kemudian menjadi dasar kuat bagi PSSI untuk memasukkan namanya dalam proyek naturalisasi pemain keturunan. Lantas, bagaimana performa Vin Dike yang masih berusia 20 tahun ini? Sebagai gelandang bertahan, pemain yang lahir di Den Haag tersebut punya postur tinggi menjulang 1,89 meter. Fisiknya yang tinggi kekar itu menjadi modal bagus untuknya sebagai filter pertahanan di lini tengah. Nah, di usianya yang masih muda yakni 20 tahun, Vin Dike juga telah menembus tim utama. Di musim 2024-2025, Vin Dike menjalani masa peminjaman di SK Beveren yang mentas di kasta kedua Liga Belgia. Gelandang bertahan potensial ini tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi bersama SK Beveren dengan sumbangan 2 assist. Selain itu, Vin Dike juga pernah dipanggil ke Belanda U18 sebanyak 3 kali yang menunjukkan dirinya memiliki potensi besar. Melihat performa di klub dan level internasional, ia bisa jadi pesaing Joey Pelupesi andai di proses naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan PSSI dikabarkan sudah menghubungi Vin Dike untuk memintanya memperkuat skuad Garuda. Nah, kabar PSSI menghubungi Vin Dike tersebut dilaporkan oleh Instagram @football.indonesia. 2 pemain keturunan posisi gelandang sudah dihubungi PSSI, tinggal nunggu hasil lobi dari federasi. Tulisnya, menariknya muncul spekulasi 2 nama yang pemain keturunan tersebut. Salah satunya adalah Vin Dike. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.